YouTube channel ya. Sebelumnya itu aku selalu berterima kasih buat kalian yang sudah selalu mensupport channel YouTube channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya ya. Dan jika kalian belum, ketika kalian menemukan video ini, langsung saja silahkan like, comment, subscribe ya, dan bunyikan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku kembali membuat satu video tentang satu terapi medis dalam kanker payudara. Kalau pada umumnya itu kanker ini kan pengobatannya ada tiga ada tiga, yaitu kemoterapi, radiasi, operasi. Nah yang ketiga-tiga ini itu untuk semua jenis kanker apapun gitu ya. Nah aku sendiri kan pribadi kan seorang penyintas kanker payudara. Kanker payudara sendiri itu adalah kanker yang paling tertinggi di dunia saat ini di kategori wanita. Nah pengobatan untuk kankernya payudara ini sendiri itu tergolong yang sangat multidisiplin sekali. Kemarin itu kan aku udah buat video ada tentang kemo, yang aku pertama itu operasi dan radiasi, nanti kalian bisa cek. Nah kali ini ada tambahannya, yaitu terapi hormon atau hormonal. Jadi gini teman-teman, terapi hormonal itu sendiri adalah terapi yang mempengaruhi kinerja sistem endokrin yang dimana itu digunakan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang dipengaruhi oleh kadar hormon. Pengobatan ini dilakukan dengan mengatur produksi hormon estrogen dan progesteron sehingga risiko kanker untuk payudara ini dapat dikendalikan. Secara umum ya, manfaat terapi kanker hormon payudara ini bisa dibilang ada tiga gitu ya. Satu yang pastinya itu yang aku tahu sampai detik ini adalah dia itu menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi benar-benar dia itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Terus yang kedua itu adalah mengurangi risiko penyebaran sel kanker itu ke jaringan lain. Jadi bagus sih sebenarnya terapi hormonal ini gitu ya. Terus yang ketiga yang seperti aku bilang tadi, yang setahu aku gitu ya, yaitu mengurangi ukuran tumor di payudara sebelum operasi. Itu yang aku tahu ya gitu ya teman-teman. Jadi selain itu pemberian terapi hormon ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan seorang seperti aku ini ya gitu untuk mengalami kanker payudara pasca semua pengobatannya itu. Sebagian besar penderita kanker payudara memiliki sel kanker reseptor dengan estrogen reseptor positif. Sedangkan kanker payudara yang memberi perubahan kadar hormon progesteron disebut sebagai PR positif atau progesteron reseptor positif. Kan kalau aku pribadi itu hasil leakannya itu kan memang R-nya itu positif, PR-nya itu positif, HER2-nya itu negatif, Ki67 itu 60%. Otomatis aku harus minum obat terapi hormonal itu. Nah obat yang aku minum adalah tamoxifen ya teman-teman. Nah ini dia tamoxifennya itu ini. Ini teman-temannya tamoxifen-nya. Ini biasanya aku ambil dari Dharma S karena ini ditanggung sama BPJS Kesehatan. Tamoxifen ini bekerja dengan cara menghentikan hormon estrogen yang mengikat sel. Tujuannya itu agar sel kankernya itu tidak tumbuh dan membelah diri kembali gitu. Menurut penelitian yang aku baca, mengkonsumsi tamoxifen ini hingga 10 tahun dan itu dapat memperpanjang usia hidup. Lama juga ya gitu ya, sampai detik ini aku tahu. Karena kanker payudara itu juga cenderung untuk tidak akan kambuh lagi. Jadi memang itu fungsinya sih untuk obat ini. Jadi obat ini aku minum dari sekitar 2 Januari 2019 dan biasanya aku minum itu rutin gitu ya, karena dan seperti bilang tadi ini tanggung 100% sama BPJS Kesehatan. Sebenarnya ini adalah obat kanker payudara yang paling murah. Kalau itu di luar biasanya satu strip ini harganya 30, tapi berhubung ini ditanggung
sistem BPJS Kesehatan, aku biasanya itu ngambilnya Darmais. Jadi biasanya itu aku setiap hari minumnya itu jam 9 pagi bersama dengan Kafit D3 gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau Kafit D3 ini tidak termasuk obat kanker terapi hormon, ini untuk memperkuat tulang aja sih gitu teman-teman. Jadi efek sampingnya yang aku tahu, yang aku rasakan itu adalah yang pertama itu siklus menstruasi wanita itu tidak teratur. Ini kalau yang aku tahu juga keputihan, iritasi, adanya itu iritasi di vagina, wajah terasa panas, mual, kelelahan gitu ya, maupun nyeri otot dan sendi. Kalau aku secara pribadi itu udah mengalami sih. Jadi itu ditambahin untuk membantu memperkuat tulang. Begitu ya teman-teman tentang terapi hormon ini. Jadi jika perempuan itu yang kanker payudara itu hasilnya semua negatif, ya tidak minum, cukup ya dilakukan dengan kontrol saja dan rutin kontrol rutin kepada dokter gitu ya. Tapi untuk yang positif hasil IHK-nya seperti aku, itu harus rutin minum selama 10 tahun. Pertanyaannya kan mungkin, nah ginjalnya gimana gitu ya. Sampai sekarang yang aku tahu ginjalku ini masih aman, puji Tuhan. Karena setiap kali aku minum ini kan aku dua, ini satu, ini dua, aman sih. Dan setahu aku kalau minum ini memang tidak boleh telat. Tapi kata dokterku yang di Surabaya itu tidak boleh telat lebih dari 8 jam. Mungkin kan kadang-kadang kan bisa lupa gitu ya. Jadi memang biasanya aku kalau aku lupa aku langsung minum gitu ya. Jadi biasanya aku dapat Indah Darmais itu 6 strip gitu. Kalaupun beli di luar harus beli 6-nya itu karena kan habisnya sebulan. Dan kalau untuk Kafit D3 ini biasanya habisnya itu sebulan juga, itu aku beli 3 strip gitu ya teman-teman. Dan biasanya aku beli ini itu di pasar Bogor kalau ini, karena itu jatuhnya lebih murah. Itu satu strip ini harganya itu 25.000. Jadi kalau beli 3 itu harganya 75.000 gitu ya dalam sebulan. Dan memang ini harus dihabiskan dalam sebulan. Jadi kalau teman-teman rajin nonton videoku kenapa aku rajin ngambil obat Tamofen ya, ini informasi yang terapi hormon yang ngambil ini, puji Tuhannya ya selalu tersedia sih di Darmais obat ini gitu ya, selalu tersedia di Darmais. Karena pernah dulu tahun 2019 ya, itu pernah habis dan mau tidak mau kan aku beli di luar, karena kan tidak boleh sehari itu putus minum obat ini. Jadi aku ingat ada beberapa resiko sih sebenarnya minum obat ini. Yang pertama itu 5% ke kanker kandungan, 10% ke pengentalan darah. Jadi aku udah minum 4 tahun, dokter hematologiku tuh bilang kamu udah bisa cek rutin ya untuk pengentalan darah. Jadi aku bulan 10 kemarin itu udah rutin nih, mulai rutin cek pengentalan darah. Dan bulan 12 kalau nggak salah itu aku ke dokter OB-GYN gitu. Jadi memang memang untuk melakukan pencegahan sih gitu ya teman-teman. Dan tahun ini harusnya bulan 4 ini untuk rutin cek darah kembali, tapi aku lupa bulan depan sih gitu, bulan depan gitu ya. Dan tapi untuk ke dokter ke dokter punya udah gitu ya. Nanti bulan depan sih aku rencananya mau ngambil mau minta lagi form untuk pengecekan pengentalan darah untuk ini. Jadi itu wajib sih sebenarnya gitu ya, untuk mencegah lah gitu ya pengentalan darah dan ada kanker kandungan gitu. Itu sih teman-teman untuk hari ini videonya ya. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang menonton supaya tahu kok kenapa aku bisa ngambil balik terus kali sebenarnya ngambil obat ini. Ini obat yang aku minum. Tadi aku sudah minum obat ini. Jam 9 pagi kan. Bisa juga diminum malam gitu karena ada wanita yang ngambil minumnya malam gitu. Gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.